Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 untuk kelas SKP 191, di mana untuk kelas SKP 191 kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Tidak terasa hampir masuk ke pertemuan terakhir, yaitu ujian akhir semester ya. Jadi kurang beberapa kali pertemuan lagi. Dengan melihat jadwal seperti itu, saya harapkan mahasiswa khususnya kelas SKP 191 ini bisa lebih rajin lagi dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Ya, karena saya lihat keaktifan dari kelas SKP 191 ini agak kurang dibandingkan yang malam ya. Nah, untuk kekurang aktifan ini saya juga belum paham apakah karena masalah tidak paham atau masalah kuota atau masalah sinyal, karena selama ini tidak ada komunikasi atau istilahnya tidak ada pertanyaan. Saya sudah menawarkan, jika tidak paham silahkan bertanya, bahkan untuk bertanya pun juga boleh japri atau langsung di WA group juga tidak apa-apa ya. Nah, di sini tapi tidak ada pertanyaan ke arah materi. Dan yang lainnya saya lihat untuk mengerjakan tugas pun juga sebetulnya tidak ada kendala. Karena dari sisi software itu memang sudah kita share, kita kopikan sehingga bisa Anda coba di rumah ya. Nah, memang untuk praktikum ini harus praktek di rumah, karena kalau tidak praktek ya tidak akan bisa melihat. Anda harus mencoba dulu, dan karena memang dalam sikon pandemi seperti ini, salah satu cara untuk melihat apakah Anda benar-benar praktek atau tidak adalah dengan mengcapture hasil praktikum atau tugas Anda, kemudian dikirimkan ke classroom. Dari situlah saya bisa melihat bagaimana Anda mengerjakan tugas praktikum tersebut. Nah, untuk minggu yang kemarin, saya sudah menjelaskan satu materi yaitu Slack. Ya, jadi Slack ini memiliki satu model atau satu style tersendiri dalam pelaksanaan penggunaan perintah-perintahnya. Ya, jadi di sini perintah Slack itu saya review sedikit. Jadi untuk mengembalikan mungkin bagi mahasiswa SKP 191 yang kemarin belum begitu paham, itu bisa lebih jelas lagi maksud dari perintah ini. Nah, untuk perintah select sendiri ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data. Nah, data di sini macam-macam, bisa data yang tipenya karakter, ada yang tipenya teks, ada yang tipenya string, ada juga yang tipenya number, mungkin integer, double, single, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dalam penggunaannya sehari-hari, ternyata fungsi select atau menampilkan data ini bisa kita gunakan untuk memanipulasi data. Maksudnya memanipulasi di sini adalah kita bisa menampilkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa saja terjadi ada suatu keadaan di mana Anda menginginkan hanya ingin menampilkan field tertentu saja. Jadi tidak semua field itu ditampilkan. Dipilih ya, field-field yang ingin ditampilkan dipilih. Bahkan pada satu kesempatan yang lain, kita juga bisa menentukan kondisi untuk menampilkan data tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya menginginkan hanya ingin menampilkan data yang huruf depannya T saja. Nah, ini kan sudah satu bentuk kondisi yang unik lagi, ya, tidak hanya berupa pilihan, tapi sudah sub memilih lagi, intinya seperti itu. Nah, jadi dengan fungsi select ini ternyata dalam penggunaannya itu bisa dimixkan dengan beberapa fungsi-fungsi seperti operator string, ada operator logika, seperti itu ya. Nah, di sini supaya hasil yang ditampilkan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa secara sintak
dari select sendiri itu secara umum seperti ini. Select bintang from diikuti dengan nama tabel. Nah, untuk nama tabel ini diusahakan pemberian namanya juga sudah sesuai dengan kaidah pemberian nama di dalam penamaan sebuah file ya. Jadi sebetulnya itu sama saja, tidak ada kendala untuk itu. Nah, berikutnya di sini kita masuk pada sintak untuk menampilkan data dengan kondisi atau field tertentu. Nah, contohnya ada select field 1, field 2, from nama tabel. Nah, ini bisa terjadi seandainya saya mempunyai contoh sebuah tabel dengan nama tabel mahasiswa. Nah, kemudian tabel mahasiswa itu isinya ada nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, asal sekolah, hobi, jurusan, dan sebagainya. Masih banyak lagi identitasnya. Nah, pada satu kesempatan tertentu, saya ingin menampilkan hanya kolom nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa saja. Berarti nanti untuk perintahnya menjadi select spasi npm spasi nama mahasiswa ya. Jadi npm koma spasi nama mahasiswa koma spasi misalkan ditambahi sama tempat tanggal lahir. Nah, kemudian spasi from mahasiswa. Misalkan di sini saya ingin menampilkan 3 kolom, yaitu nomor pokok mahasiswa, nama mahasiswa, dan tempat tanggal lahir. Nah, berarti ini kita sudah memilih field atau kolom yang akan kita tampilkan. Nah, berikutnya menampilkan data dengan urutan tertentu. Jadi di sini ada perintah select field 1, field 2, titik-titik from nama tabel order by diikuti nama fieldnya. Nah, ini kalau kita lihat nama field tadi tentunya menyesuaikan dengan nama-nama field yang sudah kita buat sebelumnya ya di sini ya. Nah, di sini misalkan saya ingin menampilkan kolom npm, kemudian kolom nama, diurutkannya berdasarkan nama. Nah, kebetulan saja pada kolom nama itu sudah urut secara ascending, yaitu dari A ke Z. Otomatis nanti field yang lain, yaitu npm, juga akan mengikuti secara ascending juga, mengikuti dari kolom yang menjadi acuan untuk pengurutannya. Nah, bisa saja terjadi itu tidak urut ya. Jadi pengurutannya ada 2 jenis nih, ada ascending dan ada descending. Nah, bisa saja terjadi mungkin kolom nama suatu saat saya urutkan berdasarkan descending. Ya, berarti nanti untuk npm-nya akan mengikuti apa yang sudah diurutkan pada kolom nama atau field nama. Nah, ini adalah contoh menampilkan data dengan menggunakan urutan tertentu. Nah, berikutnya ada juga satu kondisi di mana menampilkan data itu dengan kondisi, ya, dengan satu bentuk kondisi tertentu. Perintahnya adalah select field from nama tabel where kondisi. Misalkan saja saya ingin menampilkan data nama mahasiswa yang huruf depannya S saja. Sehingga dibuatlah perintahnya select nama from mahasiswa where nama sama dengan tanda petik 1 S bintang petik tutup titik koma. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan data tertentu. Ya, yang dihubungkan dengan beberapa fungsi nantinya. Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk perintah select itu bisa dibuat dalam 3 model. Model yang pertama adalah model paling umum, di mana tidak ada kondisi, tidak ada ketentuan khusus, semua ditampilkan. Nah, ini menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Nah, untuk model yang kedua, kita mencoba menampilkan field
yang sudah kita pilih. Nah, field yang sudah kita pilih pun juga bisa kita tampilkan dengan urutan tertentu, apakah secara ascending ataukah secara descending. Sedangkan model yang ketiga, kita juga bisa menampilkan data dengan menggunakan perintah select di sini. Nah, ini adalah model yang ketiga ini adalah satu kondisi yang cukup unik karena kita bisa menambahkan kondisi di dalam perintah select tersebut. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi kita lihat juga ada yang bentuknya numerik, ada yang bentuknya teks. Yang perlu dicamkan di sini bahwa kalau itu teks maka diapit oleh tanda petik tunggal karena yang kita pergunakan ini adalah ODBC query. Tapi kalau kita menggunakan SQL Server maka nanti tanda petiknya ini kita menggunakan yang petik double. Ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau itu merupakan angka, tuliskan saja apa adanya. Yang perlu diingat lagi bahwa harus ada konsistensi antara penulisan ketika Anda membuat tabel dengan ketika menggunakan perintah query. Sebagai contoh yang sering terjadi kesalahan adalah field yang dibuat pada tabel itu pakai huruf besar, tapi ketika dipanggil menggunakan bahasa query, menggunakan huruf kecil. Nah, ini kadang-kadang bisa miss ya, tidak terdetek di sini, maka harapan saya gunakan konsistensi yang baik ketika Anda di create table-nya itu pakainya kombinasi huruf, ya nanti perintah query pakai kombinasi huruf. Kalau di tabelnya itu membuatnya pakai huruf besar semua, ya ketika kita menggunakan bahasa query nanti pakainya huruf besar semua. Ini akan lebih memudahkan sistem melakukan checking ketika ada masalah, contohnya terjadi error. Seperti itu ya. Nah, itu tadi. Kemudian untuk operator yang dipergunakan untuk bekerja sama menampilkan data di sini, itu ada operator yang mengarah ke rentang antara, ini menggunakan perintah between dan not between. Kemudian ada juga operator string, jadi ini untuk memilih karakter sesuai yang diinginkan. Kemudian ada juga operator logika, di mana ada perintah or, and, dan not. Ya, kemudian ada klausa order by, ini untuk pengurutan. Ya. Nah, itu tadi adalah contoh yang ada dari fungsi-fungsi operator yang biasanya dimixkan dengan perintah select. Nah, untuk tugas minggu ini seharusnya dikumpulkan, itu diminta membuat tabel baru dengan nama pegawai. Simpan hasil query yang telah dijalankan dengan nama lat_select.sql. Nah, untuk fieldnya yang dibuat itu meliputi nama, pekerjaan, gaji, dan M kerja. Ya, dan kemudian silahkan diisi rekod-rekodnya seperti ini. Nah, setelah Anda mengisi, silahkan dimodifikasi menggunakan perintah SQL dengan 10 perintah ini. Ya. Nah, untuk kelas SKP 19.1 kemarin saya sudah sempat melakukan penilaian untuk tugas kelasnya. Saya cek dulu untuk tenggat tugas praktikum selek itu harusnya tenggatnya 8 Oktober. Nah, di sini yang menyerahkan ini sudah ada tambahan yaitu Mas M. Nur Ains. Ya. Nah, ini saya cek dulu punyanya Mas M. Nur Ains. Apakah sudah sesuai dengan tugas yang diminta di dalam classroom kemarin. Kita cek dulu. Buat tabel baru, ini saya perbesar supaya saya bisa melihat hasil dan namanya. Ini sudah membuat tabelnya. Oke. Kemudian ini langsung menuju ke perintah query-nya, jadi proses koneksinya nggak di-capture ya. Kemudian menampilkan yang diawali huruf S di blok. Oke, bagus. Jadi di sini perintah yang dimaksud itu di blok.
hasilnya diinfokan di bawahnya. Ini informatif ya, jadi kita paham ketika membaca, oh perintah yang Anda pergunakan tuh yang itu, hasilnya yang di bawahnya, seperti itu. Nah, kemudian ini sampai dengan nomor terakhir. Oke, bagus sekali ini tugasnya Mas M. Nur Ains. Oke, lanjutkan. Oke, jadi dari tugas yang saya minta untuk dikumpulkan dari kelas SKP 191 ini baru 3 yang mengumpulkan, yaitu Mas Yuga, kemudian Mas Ami Prasena, dan satu lagi M. Nur Ains. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin ketiga mahasiswa ini sudah paham apa yang saya maksud. Jadi memang kalau praktek ya harus di-capture dulu apa yang sudah Anda buat, dibuat dalam format PDF, kemudian baru dikirimkan ke classroom seperti itu. Nah, minta tolong untuk rekan yang lain seperti Mas Dedi Chandra, Mas Rizky Atmaja Putra, kemudian Mas Syam Taher, dan Mas Wisnu Tama untuk segera mengumpulkan tugas ya. Saya akan cek dulu untuk kelengkapan nilai dari kelas SKP 191. Oke, ini hasil nilainya. Jadi kalau dilihat di sini ada untuk tempatnya Mas Ami Prasena itu yang kemarin kuis itu ini belum ternilai. Nanti minta tolong yang untuk kuis-kuis silahkan Anda cari link YouTube channelnya, kemudian capture, dikirimkan ke WA group ataupun japri langsung kepada saya, ya, sehingga bisa langsung dinilai. Ini punyanya Mas Dedi Chandra, kalau saya lihat mulai dari UTS itu sudah off, tidak ada kegiatan sama sekali. Dari tugas praktikum tidak ada mengumpulkan, tugas kuis juga tidak ada jawaban ya. Jadi mohon perhatiannya ini, kalau memang ada kesulitan atau kendala, mohon bisa diinformasikan. Jangan diam saja, siapa tahu kita bisa membantu. Saya kira kalau untuk masalah teknis pelaksanaan perkuliahan saya sendiri tidak begitu sulit ya, karena bahasa query ini cukup mudah untuk dipahami. Nah, kemudian Mas Yuga ini yang paling komplit di antara yang lain-lainnya untuk nilainya juga lumayan bagus ya. Kemudian Mas Nur Ain sebetulnya juga bagus, kurang kuisnya saja. Rizky Atmaja tidak ada keterangan. Syam Tahir ini juga setelah UTS off, tidak ada informasi apapun. Padahal kalau saya lihat di Siakat juga kayaknya aktif login. Nah ini mohon perhatiannya buat yang aktif login juga tetap memperhatikan video materi ya. Karena di sini Anda tentunya kan ada tugas nantinya. Kalau ada tugas misalkan tidak paham, itu khawatirnya nanti tidak terjadi komunikasi yang baik begitu ya. Karena yang satunya minta untuk dikumpulkan, tapi yang satunya lagi tidak paham kalau ada perintah untuk dikumpulkan. Nah, berikutnya Mas Wisnu Tama. Ini juga saya lihat mengalami beberapa kendala. Jadi kayaknya agak kesulitan juga untuk mengikuti materi pengantar bahasa query. Nah, kalau memang sekiranya ada kesulitan, saya mohon untuk bisa diinformasikan sehingga tidak terjadi miss ya. Karena nanti sebentar lagi kita akan ada ujian akhir semester. Ya, kalau Anda mengikuti ujian akhir semester, harusnya tidak memiliki nilai-nilai tunda seperti ini. Karena kalau ada nilai-nilai seperti ini, otomatis Anda harus memperbaiki dulu. Nah, tentunya akan lebih repot, lebih berat seandainya kita harus intinya itu memperbaiki dulu kemudian mengikuti ujian. Akan lebih enak kalau misalkan tugas itu dikumpulkan bareng dengan teman-temannya, seperti itu.
Nah, ini yang saya perhatikan dari kelas SKP 191. Mohon dengan sangat perhatiannya untuk perkuliahan saya ini. Saya kurang paham juga dengan perkuliahan yang lain apakah juga seperti ini. Tapi biasanya tidak kalah jauh ya. Rata-rata ini memang yang namanya ada kecenderungan untuk tidak aktif itu cepat untuk menular ya. Nah, makanya di sini saya mohon sekali lagi untuk Mas Dedi Chandra, Mas M. Nur Ain, Mas Ami Prasena, kemudian Mas Syam Tahir, Wisnu Tama, Rizky Atmaja Putra, itu untuk tidak segan-segan segera menghubungi dosen pengampu, sehingga Anda bisa mengumpulkan eh, tugas itu juga dengan tepat waktu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini dari SKP 191 sendiri untuk classroom-nya semua bahan atau materi itu sudah saya kirimkan di sini. Ya, jadi seandainya Anda terlambat, kemudian Anda ingin mendapatkan materi dari apa yang saya jelaskan tadi, itu biasanya sudah ada link-linknya sendiri ya di sini. Nah, kemudian untuk keanggotaan sendiri ini memang cukup, kalau dilihat sih sebetulnya nggak dikit-dikit banget ya, cuma keaktifannya itu yang aktif cuma beberapa anak saja, tidak semuanya tercantum di sini. Nah, mungkin untuk ke depan yang memang betul-betul tidak aktif yaitu bisa di-off-kan seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas kelas sendiri ini mengacu kepada tugas, apakah itu tugas praktikum ataupun tugas teori. Ya, jadi semuanya ada aturannya. Kemudian yang terakhir itu adalah, cek dulu di sini, untuk nilai. Nah, nilai ini sangat penting karena dengan nilai ini harapannya bisa memotivasi Anda semua untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Dan sebetulnya dengan metode perkuliahan secara daring ini itu juga agak memudahkan bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas karena bisa bertanya dengan bebas di luar ya. Nah, kalau di kampus itu mungkin fokus utamanya adalah dosen pengampu. Nah, di sini harapannya nanti Anda semua bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita kurang beberapa kali lagi untuk melaksanakan penuh ini ya, istilahnya ujian akhir semester ya, seperti itu. Nah, ini tadi. Kemudian untuk materi sendiri memang masih fokus kepada perintah select, mengingat perintah select ini variasinya banyak sekali. Jadi masih bisa kita pergunakan untuk latihan seperti itu. Nah, ke depan nanti seperti ini tetap sama Anda kumpulkan, di capture, dibawa ke classroom. Jangan sampai lupa ya. Ini tadi untuk kelas SKP 19.1. Nah, sekali lagi saya minta untuk yang nilainya masih belum begitu optimal, ini saya cek pada UTS ya, terakhir itu UTS ERD ini. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini saya cek dulu. Yang kira-kira kuisnya itu tidak terdetek, sudah menjawab tapi tidak terdetek, maka saya minta nanti bisa di-capture jawaban Anda di YouTube channel. Saya yakin setiap YouTube ada channelnya masing-masing. Silahkan buka di Classroom kalau Anda kurang paham. Nah, nanti dari masing-masing itu bisa menginformasikan kebutuhan apa saja yang diinginkan. Ya, jadi di sini saya minta yang kuisnya belum tampil silahkan di capture, kirim ke WA group ataupun Japri. Nanti akan diperbaiki nilainya. Nah, bagaimana kalau yang tugas? Yang tugas ya tetap harus dikerjakan semua. Jangan sampai Anda hanya mengerjakan tugas yang disukai saja. Jangan ya, jadi semuanya dikerjakan. Nah, ini tadi dari materi yang bisa saya sampaikan untuk
siang hari ini kelas SKP 191. Harapannya sekali lagi jika ada kesulitan itu jangan sungkan untuk bertanya. Toh saya juga memberikan waktu, kesempatan bagi Anda semua untuk bertanya baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak usah takut, tidak usah khawatir karena memang ini harus dipraktekkan untuk perkuliahannya. Kalau tidak praktek tidak akan bisa. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.